Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila jamaah semua menjawab salam, saya doakan hidupnya berbahagia. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pegang mic lagi? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والليل
الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Nurul Muslim Bapak Haji Ahmad Kasmita beserta seluruh jajaran pengurus DKM, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk terus memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Yang sama-sama kita muliakan para alimil ulama, para tuan-tuan guru, para masyayikhil kiram, bil khusus guru kita Kiai Abdul Aziz beserta guru-guru yang lain yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir batin, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran dan keistiqamahan untuk terus mengajarkan kita, menuntun kita ke jalan Allah, jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para kesepuhan bini sepuh, bil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua RW 05 Bapak Taryono dan Ketua RW 07 Bapak Haji Rahmat Kasani. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan untuk terus bisa mengurus masyarakatnya dengan amanah, dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan Ketua Panitia beserta seluruh pengurus Panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah balas segala usahanya, segala jerih payahnya dengan balasan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan, Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Snacknya masih ada bu? Habis. Mau nambah lagi? Hadirin rahimahumullah, jangan anggap perkumpulan ini perkumpulan yang sederhana. Walaupun snacknya terbatas dibagi seorang satu, apalagi ini peringatan Isra wal Mi'raj diselenggarakan dengan gegap gempita, dengan kemewahan luar biasa. Ini duit semua ini, betul bu? Ini duit semua ini, betul nggak? Halo, ini kenapa nih? Panggung duit, betul nggak? Panggung, minuman, sosis, kembang-kembang, Ustaz Erwin, jelemak, yang disebut duit. Pengorbanan yang luar biasa dengan mewah seperti ini. Jangankan seperti ini, ketika perayaan yang kita adakan walaupun dilaksanakan dengan sederhana, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sebuah perayaan, sebuah kumpulan yang agung. Halo, makanya jangan bosan dulu
Ini masih kuat nggak duduknya nih? Jam berapa sekarang ini? Udah jam sampai berapa Bu? Sampai jam berapa? Jam 11 pulang ya? Siap. Kalau penceramah setuju aja Bu, mau lama mau sebentar amplopnya nggak dirapet. Bener panitia. Ini Ustaz Erin ngomong-ngomong amplop katanya, hati-hati. Bu, saya itu pernah trauma. Jam, halo, ini kenapa, Mik? Ini beda setelannya. Halo, ini setelannya enak kan? Cek, ya. Cek, sama aja Bang. Gimana tadi dulu lagi? Halo, saya pernah trauma pulang jam 2 malam sampai rumah saya ketok pintu. Assalamualaikum. Istri saya buka, waalaikumsalam. Istri saya cemberut Bu. Apa kata istri saya? Habis main ya. Padahal saya pakai sorban, pakai peci, pakai gamis Bu. Dicurigain habis main. Habis ceramah saya bilang. Habis main. Saya nanya, emang kenapa kamu curiga saya pulang main? Apa kata istri saya? Itu nggak bawa berkat, itu nggak bawa kardus, nggak ada bukti Ustaz, nggak ada bukti. Maka semenjak itu setiap panitia yang kontak saya, Ustaz bisa ngisi di tempat saya, siap, tapi perjanjiannya harus ada perjanjian nih, pulang saya harus dikardusin. Makanya panitia cari kardus kulkas. Tapi insya Allah ya, panitia Nurul Muslim insya Allah sudah menyiapkan ya, pakai karung sekalian ya, insya Allah. Tapi nggak dikasih juga sebenarnya nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa kan, pemikir. Hadirin rahimakumullah, perkumpulan kita adalah perkumpulan yang agung. Makanya jangan beranjak dulu sampai acara ini selesai. Siap? Kenapa? Kata Nabi SAW, dengar ini. Makanya nggak ada ruginya kumpul di majlis ilmu, kumpul di majlis-majlis salawat, kumpul di majlis-majlis Isra Mi'raj, kumpul di majlis-majlis maulid. Nggak ada ruginya. Mau saya bacain hadisnya Ibu? Mau? Nah, supaya Ibu tambah betah duduk di sini ya. Siap? Biarin penceramahnya bukan penceramah TV, karena saya dari dulu nggak mau masuk TV Bu, nggak mau masuk TV. Kenapa? Takut kesetrum. Hadirin rahimakumullah, kemuliaan orang-orang yang berkumpul di dalam majlis ilmu luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya cari sendiri ya. Penasaran Ibu ya? Masya Allah, ini masyarakat Taman Raya Rajing ini luar biasa, luar biasa. Perlu saya terjemahin Ibu? Perlu saya terjemahin? Terjemahin. Kata baginda Nabi SAW, Ibu percaya gak dengan sabda Nabi? Wajib percaya kita dengan sabda Nabi SAW, karena apa yang disabdakan oleh Nabi itu 100% benar. Bu, sebagian kita mungkin pemahamannya belum nyampe. Kebanyakan kita nganggap yang namanya hadis Nabi itu segala sesuatu yang diucapkan. Bu, padahal yang
Satu, hadis apa tadi Bu? Hadis qauli, pinter. Yang kedua hadis fi'li, diulang. Kurang keras, hadis apa? Hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li? Segala tindak tanduk perbuatan Nabi SAW itu hadis. Nabi jalan jadi hadis, Nabi duduk jadi hadis, Nabi tidur jadi hadis, Nabi menoleh jadi hadis, Nabi makan jadi hadis. Apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW hadis, namanya hadis. Halo, ini kita ngaji nih, ya. Udah sering nih yang datang ke sini bikin ketawa ya. Kita ngaji ya, Bu. Siap? Nah, yang kedua hadis apa tadi? Fi'li, pintar. Yang ketiga hadis takriri. Diulang. Hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Persetujuan Nabi. Kayak gimana Ustaz contohnya? Suatu ketika baginda Nabi dengan para sahabatnya melakukan perjalanan. Ketika sampai di satu kampung, kemudian ketua kampung menyambut Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian ketua kampung ini masak istimewa. Apa yang dimasak? Yang dimasak biawak. Ketua kampung ini masak biawak. Kemudian para sahabat ada yang makan, ada yang tidak makan. Tapi baginda Nabi SAW mendiamkan. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak melarang. Diamnya baginda Nabi sebagai persetujuan. Maksudnya apa? Boleh dan tidak boleh. Yang mau silahkan, yang tidak apa-apa. Itu namanya hadis takrir. Jadi segala apapun yang ada pada baginda Nabi SAW adalah hadis. Paham Ibu? Maka salah kalau kita nyari contoh yang lain selain baginda Nabi SAW. Kita sebagai umat baginda Nabi SAW sudah beruntung. Ada contoh yang ideal, ada contoh yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Paham Ibu? Ibu ngurus anak, contoh Nabi gimana caranya ngurus anak? Halo. Rasul bertetangga, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga. Dalam hal bermuamalah, berjualan, berbisnis, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cara ibadah, contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kebanyakan kita, Bu. Halo. Dibikin status kita tuh. Kita suka bikin status menunjukkan kebingungan kita. Betul tidak? Bingung. Padahal umat Islam, umat Nabi nggak usah bingung. Karena apa yang dihadapi oleh kaum saat ini pernah dihadapi oleh Nabi SAW dan baginda Nabi punya solusinya. Halo. Cuman sayangnya kita belum kenal. Sayangnya kita belum mengkaji. Balik lagi. Hadis tadi itu yang panjang tuh ya, belum diartiin ya. Mau diterusin ya? Kata baginda Nabi SAW, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu golongan, kumpulan manusia fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ini Masjidul Muslim, ini rumah Allah. Baitullah itu tidak harus Ka'bah. Di setiap tempat di situ diadakan peribadatan, di situ diadakan amal soleh, di situ diadakan pengajian. Tempat itu menjadi Baitullah, menjadi rumah Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu tempat, di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna
kita dengar guru kita, Imam Besar Masjid Nurul Muslim, tadi saya ngomong sama guru-guru kita, Masya Allah, saya bilang ini betah banget nih kalau imamnya seindah itu suaranya, sholat 5 waktu betah kita di Nurul Muslim, bener nggak? Halo? Tapi kenyataannya begitu nggak Pak Haji? Kenyataannya begitu nggak ini? Ramai terus. Subuh berapa saf? Sampai belakang. Subhanallah. Insya Allah Taman Raya Rajab ini jadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Makanya strategi yang tepat ini, DKM memilih imam rawatib yang suaranya indah, barusan memperdengarkan bacaannya kepada kita sampai merinding saya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, siapa namanya, Ustadz Uci, panjang umur, sehat lahir batin, diistiqomahkan menjadi imam di masjid ini. Udah punya istri belum? Udah punya istri, tinggal di sini ya. Nah, jangan di kemana-manain. Istrinya baru 1 katanya Bu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah, di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dibaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dikaji ayat-ayat Allah itu, dibahas, ada tausiah, ada kajian, membahas ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka sakinah. Ibu tahu sakinah? Bapak tahu sakinah? Kalau orang kampung saya, sakinah itu sare yang aki-aki nunah. Sakinah itu ketentraman. Kita sering dengar tuh yang doa diucapkan ketika ada orang yang menikah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram. Makanya ibu bapak yang duduk di sini tentram, begitu ya, bener gak? Saking tentramnya sampai ada yang ngantuk. Insya Allah lupa sama utang tuh yang kumpul di sini, bener gak? Nah, pulang ingat lagi. Pulang ingat lagi. Hidup hutang. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketentraman. Yang kedua apa? Wa haffathumul malaikah. Ini yang lebih dahsyat. Apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk rame-rame turun bersama-sama kumpul dengan kaum yang berkumpul saat itu. Jadi kalau kita bisa melihat malaikat, ini ibu selonjoran begitu, jangan-jangan di depannya ada malaikat Bu. Halo. Berbondong-bondong malaikat berkumpul bersama-sama dengan kita, Masya Allah. Tidak mulia, tidak agung bagaimana perkumpulan kita malam hari ini. Makanya harus sampai selesai. 2. Yang pertama tadi dikasih apa sama Allah? Dikasih apa sama Allah tadi? Sakinah, ketentraman. Yang kedua apa? Berkumpul dengan para malaikat. Yang ketiga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah Subhanahu wa taala curahkan kasih sayangnya. Allah lagi sayang sama kita. Satu rahmat saja nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dalam hadis ini disebutkan wa ghasyiyatuhur rahmah. Allah curahkan rahmat. Allah sedang sayang sama kita semua. Beruntung gak kita Bu? Halo, beruntung gak Bu? Masya Allah. 3. Tadi yang pertama apa Bu? Sakinah. Yang kedua apa? Berkumpul, mawaddah. Yang kedua apa? Ini mawaddah ini.
Yang kedua apa? Berkumpul dengan para malaikat. Yang ketiga apa? Rahmat. Allah curahkan rahmat. Dan yang keempat, ini lebih dahsyat lagi Bu. Apa itu? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut-sebut nama orang yang berkumpul saat itu di hadapan makhluk di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Cemimin, Kang Maman, Cemumun, Cek Ici, Cek Icak disebut di absen oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para malaikat mendengar nama-nama hambanya disebut, bergemuruh. Suara apa itu? Suara mulut saya. Suara gemuruh apa itu? Ternyata Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para malaikat karena mendengar nama-nama hamba Allah disebut, seluruh malaikat memohonkan ampun. Maka saya sampaikan di majlis-majlis ilmu, di tabligh-tabligh saya sampaikan, di tempat seperti ini Bu, ibu punya hajat apa? Halo, anaknya belum nikah, doa sama Allah biar cepat punya jodoh yang terbaik. Anak yang belum dapat kerja, doa sama Allah biar cepat dapat kerja. Yang suaminya kawin lagi, doain biar kawin lagi. Doa, doa, Allah turunkan rahmatnya, malaikat berkumpul kepada kita di tengah-tengah kita, kemudian Allah sebut nama-nama kita dan para malaikat memohonkan ampun untuk kita semua. Maka yang enggak hadir rugi enggak Bu? Makanya harus cinta ke majlis ilmu. Insya Allah orang sini merajin ya Bu. Saya dengar nih orang sini pengajiannya majlis taklimnya kayak minum obat, benar? Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, tinggal suaminya kurus kering gak pernah diurus. Masya Allah. Di kampung saya mau, Masya Allah, susah yang ngaji. Paling hadir 3 orang, yang satu batuk, yang satu bengek, yang satu molor. Susah. Di sini mana namanya Bu? Halo. Ini kan seragam majlis taklim ini saya tahu. Betul Bu? Seragam majlis taklim dan lunas. Insya Allah udah lunas. Di kampung saya mah susah Ibu. Susah ngumpulin yang ngaji. Susah. Saya dapat info orang sini mah rajin ngajinya. Alhamdulillah di kampung saya tuh Bu, ngaji kumpulnya dari jam 8. Itu ketua pengajian itu udah buka tuh majelisnya pakai sholawatan 2 album habis sholawatan. Jamaahnya nggak datang sampai jam 11 nggak datang itu jamaah. Kesel itu ibu pengajian, kesel itu ibu majelis taklim, kesel. Akhirnya keluarin syair pamungkas. Apa kata dia? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Tapi dasar dablek punya jawaban itu mama tuh. Apa kata mereka? Gua juga udah tahu, hari ini pengajian lo aja berangkat duluan, gua lagi banyak cucian. Tetap kosong majlis taklim. Insyaallah. Makanya lanjutkan Ibu ya, hadir ke majlis ilmu. Allah muliakan dengan berbagai macam anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua nikmat ini dalam dada-dada kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kehanifaan paduka agung habibana wa nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Halo. Itu tadi baru muqaddimah, Bu. Baru pembukaan. Bu, kita kumpul ini mau ngapain nih, Bu? Mau ngapain nih, Bu? Nah, temanya apa? Isra Mi'raj. Ada apa di Isra Mi'raj ini, Bu? Saya suka nanya nih sama jamaah kalau hadir di majlis Isra Mi'raj. Seharusnya kita senang atau sedih, Bu? Saya mau tanya nih. Tom. Halo. Ini calon kiai ini, masya Allah, udah pantas banget pakai igamahnya tuh ya. Masya Allah. Nah, kita doakan mudah-mudahan tim hadrah kita jadi anak-anak yang saleh dan salehah, terus cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Syaratnya satu, pondok. Pesantren nggak? Halo, pesantren nggak? Insya Allah nanti pesantren ya. Yang belum pesantren mau pesantren. Kenapa? Karena kunci kesolehan seseorang itu pondok. Kok begitu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepadanya untuk memahami ajaran agamanya. Jadi tolak ukur seseorang itu baik atau tidak sejauh mana dia paham terhadap ilmu agamanya. Sedangkan mempelajari ilmu agama secara tuntas, secara gamblang, secara selesai di mana? Di mana? Di pondok pesantren. Ya, insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita mau mondok ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya selalu nanya nih, kalau hadir ke majlis Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, harusnya kita senang atau sedih, Bu? Senang. Alasannya apa? Apa yang bikin senang? Dapat kue? Ya, itu boleh jadi alasan senang. Tapi dalam peringatan ini boleh setuju, boleh enggak? Menurut saya ketika kita hadir ke majlis Isra Mi'raj, harusnya kita sedih. Mau tahu alasannya? Mau tahu alasannya, Bu? Kenapa seharusnya ketika kita hadir ke majlis Isra Mi'raj ini harusnya sedih? Bu, dengerin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan itu di tahun ke-10 kenabian. Dengerin nih, mikir. Halo, mikir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan pada tahun 10 kenabian. Saya nanya sama bapak-bapak, punten, Pak, halo. Ini silo nih dari sini lihatnya, nggak jelas gitu ya, Pak. Masih ada, Pak? Kalau Nabi di Isra Mi'rajkan tahun ke-10 kenabian, berarti usia berapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, ibu-ibu diam. Halo, ini pura-pura ngumpet kena tiang. Saya nanya ibu-ibu deh, Bu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan usia 10 di tahun ke-10 kenabian. Berarti usia Nabi berapa tahun waktu itu? Berapa, Bu? Berapa? Ibu sebelah sini bilang 50. Ini ibu sebelah sini. Bu, berapa, Bu? 40. Pinter. Yang sebelah sini, Bu, kira-kira usia Nabi berapa tahun? Berapa? 43. Hebat. Nih, anak-anak hadrah nih.
Nabi Isra Mi'rajnya pada tahun ke-10 kenabian. Berarti Nabi Isra Mi'raj itu usia Nabi berapa? Nggak pakai sampai. Lama amat, 40 sampai 50, berarti 10 tahun. Lama amat orang Isra Mi'raj cuma 1 malam. Halo? Ayo, berapa kira-kira? Usia Nabi berapa tahun? 40 tahun. Yang benar yang mana nih? 50, 40, 43. Ini ketahuan nih, gak tahu berarti nih. Ibu yang jawab 50 aja ragu-ragu, benar atau nggak benar Bu? Yakin Bu? Kira-kira ragu, Masya Allah. Oke, kita samakan Ibu. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kalau tadi saya sampaikan Nabi Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian, berarti 40 tambah 10. Berarti 50 tahun. Sekarang harus yakin ya Bu, udah tahu jawabannya. Jadi Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan di usia 50 tahun. Halo Bu, balik lagi, tadi saya sampaikan peringatan Isra Mi'raj itu harusnya mengenang kesedihan. Kenapa? Bu, ternyata tahun ke-10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzn. Diulang. Amul Huzn. Huzn. Nah, awas muncrat. Amul Huzn. Huzn. H-U-Z-N. Huzn. Am artinya tahun, huzn artinya sedih. Tahun kesedihan. Nabi Isra Mi'rajkan dalam suasana berduka. Bu, setidaknya ada 2 penyebab duka Nabi SAW, dan duka ini dirasakan oleh Nabi dahsyat. Bu, Nabi itu terbiasa sedih loh. Nabi itu semenjak kecilnya saja sudah susah. Makanya kalau kita ada yang suka curhat, mengeluh karena kesusahan kita, malu kita kepada Nabi SAW. Bu, Nabi pernah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau dijadikan Allah sebagai Nabi yang terakhir dan yang paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuannya para Nabi dan para Rasul? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan engkau adalah manusia terbaik sepanjang sejarah, sepanjang zaman? Surga tidak akan dibuka oleh Allah sebelum engkau pertama kali masuk ke dalamnya. Dosamu yang telah lalu dan yang akan datang Allah sudah ampuni. Tidak ada satupun manusia yang mengalahkan keagunganmu ya Rasulullah. Siti Aisyah bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Kata Nabi, karena aku adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malu kita sama Nabi kalau dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit sedih, dikit-dikit galau. Nabi tidak berhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi kekasih Allah. Nabi kekasih Allah. Dan ternyata rumus Allah cinta kepada kita itu tandanya apa? Kita banyak diuji. Karena ada pembanding. Kita tahu Fir'aun, kita tahu Fir'aun. Halo, tahu dari mana? Teman. Fir'aun itu bukti pembanding. Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa
pujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun kekuasaannya luar biasa, raja yang disegani, kekuasaannya luas, hartanya banyak, pengikutnya banyak. Bahkan Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Tapi ketahuilah, kekuasaan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, kerajaannya yang luar biasa, sehat terus-menerus. Ternyata itu istidraj. Apa bu? Istidraj. Apa itu istidraj? Kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memandang orang di sekitar kita jangan langsung takjub dulu. Ini kan kita suka Masya Allah ngelus dada. Ada saudara kita yang beli mobil baru, kita meriang, panas dingin, betul. Tetangga beli motor baru, migrain. Tetangga punya rumah baru, mati. Kenapa seperti itu? Karena kita banyak yang menganggap bahwa kelebihan harta saudara-saudara kita adalah anugerah. Bu, anugerah itu tidak harus selalu berupa harta. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Makanya tadi dalam mukadimah saya sampaikan, tidak ada puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi dari itu. Maka sesulit apapun kehidupan kita, tidak ada alasan untuk kita mengeluh selama ada iman dan Islam dalam hati kita. Halo, maka berhenti ngeluh ya. Berantem sama suami satu komplek tahu karena dia pasang status. Berantem sama tetangga satu kelurahan tahu karena ngomel-ngomelnya di status. Nauzubillah min dzalik. Halo. Balik lagi. Nabi SAW di Isra Mi'rajkan di tahun ke-10 kenabian, dan tahun ke-10 kenabian disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi biasa sedih, tapi dengan kejadian di Amul Huzn ini Nabi tambah sedih. Apa itu kejadiannya? Saya ceritain. Ada dua kejadian yang membuat Nabi benar-benar sedih. Satu, dengerin nih Bu, dengerin nih. Istri pertama baginda Nabi SAW yang namanya Sayyidatina Khadijah al-Kubra wafat. Halo. Sayyidatina Khadijah al-Kubra wafat. Nyebutnya yang mantap tuh. Siapa istri Nabi pertama? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Udah gitu. Masya Allah, pada itu nama yang indah. Pakai Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Karena itu istri Nabi, wanita yang mulia. 5 anak kita Masya Allah udah bagus-bagus dinamain, bagus-bagus ya Bu sama mamanya ya. Dengar nggak? Di kampung saya tuh nama Khadijah panggilnya jadi Ijah. Udah bagus-bagus Aisyah. Aslinya Aisyah Bu, kita nyebutnya Aisyah ya. Aisyah, padahal aslinya Aisyah. Aisyah. Di kampung saya ada tuh namanya Aisyah jadi Icon. Padahal Aisyah itu nama istri Nabi SAW, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi punya anak namanya Ruqayyah. Ruqayyah, cakep nggak tuh? Ruqayyah diengkoi-engkoi Allah. Ada namanya Hafsah, cakep nggak Bu?
nggak Bu? Jadi acong. Hadirin rahimakumullah. Di tahun 10 kenabian, istri baginda Nabi yang bernama Sayyidatina Khadijah al-Kubra wafat. Bu, kita semua tahu Siti Khadijah itu ketika nikah dengan Nabi itu kita kenalnya beliau orang kaya, betul. Siti Khadijah itu saudagar kaya di Mekah. Bahkan dalam riwayat disebutkan kalau Siti Khadijah ini mau bawa barang dagangannya ke negeri Syam, itu barang bawaan yang diangkut oleh unta itu dari kejauhan kelihatan seperti apa? Seperti pasukan perang. Barang dagangan Siti Khadijah diangkut oleh ratusan unta. Gak kayak gimana tuh Siti Khadijah? Betul tidak? Bu, kalau orang kaya kita nih, orang kaya di zaman ini sakitnya kan keren-keren ya Bu. Kanker, betul. Cancer, liver, betul Bu. Stroke, betul nggak? Diabetes, gitu ya. Siti Khadijah wafat karena sakit. Wasilahnya sakit. Sakitnya sakit apa Siti Khadijah? Halo, padahal orang kaya Bu. Siti Khadijah orang kaya, sakitnya nggak kayak sakit orang sekarang. Sakit apa Siti Khadijah? Sebelum wafat, menjelang wafat Siti Khadijah sakit apa? Kelaparan. Bu, kelaparan. Karena lama tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah sakit. Ketika sakaratul maut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendampingi Siti Khadijah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai istriku, semua orang tahu bahwa engkau adalah orang yang kaya di kota Mekah ini. Siapa yang tidak tahu Khadijah binti Khuwailid, wanita kaya raya? Namun saat ini engkau terbaring sakit dan bahkan engkau sekarang mengalami sakaratul maut karena engkau kelaparan. Wahai istriku, membela agama Allah, hartamu habis untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Siti Khadijah? Dalam keadaan lemah, Siti Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jangankan hartaku habis di jalan Allah, seandainya nanti aku mati, kemudian tulang belulangku masih laku untuk dijual untuk membela agama Allah, aku rela ya Rasulullah. Ini mah kita baru kekurangan duit aja. Rasulullah waktu zaman Covid Ibu, saya dengar kabar, dengar informasi itu tingkat perceraian tinggi itu. Ini menunjukkan bahwa banyak orang menikah itu karena harta. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, betul? Na'udzubillahi min dzalik. Lupa bahwa pernikahan itu semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ngejar harta. Halo, itu yang pertama. Siti Khadijah wafat, sedangkan Siti Khadijah ini mendampingi Rasulullah SAW luar biasa. Luar biasa Siti Khadijah mendampingi Rasulullah. Kita semua tahu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi SAW itu setiap hari naik ke Jabal Nur. Di mana itu, Bu? Di mana itu? Bukan di Sepatan. Nabi setiap hari naik ke Jabal Nur, bahkan bisa nginep berhari-hari di Jabal Nur. Di puncak Jabal Nur ada satu gunung, ada satu gua, namanya Gua Hira. Gua apa, Bu? Gua Hira. Nabi bertahanus, Nabi berkhalwat, Nabi merenung di puncak Jabal Nur di dalam Gua Hira selama berhari-hari. Lantas bagaimana makannya baginda Nabi? Ternyata Siti Khadijah yang nganterin setiap hari manjat gunung.
Ibu lihat gambarnya, lihat fotonya, Jabal Nur itu tinggi Bu. Kalau kita naik mendaki dari bawah ke atas ke Gua Hira itu bisa 1 jam. Dan itu terjal. Bayangin, Siti Khadijah saking cinta dan setianya kepada baginda Nabi SAW, beliau rela mendaki gunung yang tinggi untuk memberikan makanan kepada Nabi SAW. Itu pembelaannya Siti Khadijah. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini sayang, cinta, setia kepada suaminya. Amin ya Rabbal. Makanya bapak-bapak jangan macam-macam ya Pak. Halo. Karena ibu-ibu itu luar biasa, ya Bu. Di sini ngaji setiap hari rame, betul. Padahal ibu di rumah itu nggak kurang kerjaan, betul. Siapa yang nyuci? Siapa yang masak? Siapa yang ngurus anak? Tapi ibu masih sempat ngeramein majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan semuanya sehat ibu ya. Masya Allah. Makanya dari tadi saya lihat ini wajah-wajah ahli surga. Kelihatan wajahnya terang bercahaya. Apalagi di bawah lampu. Siti Khadijah luar biasa. Dan di tahun ke-10 kenabian ini beliau wafat. Nabi sedih luar biasa. Satu. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, di tahun itu juga Nabi belum selesai kesedihannya, wafatnya Siti Khadijah, datang musibah yang kedua yang membuat Nabi bertambah sedih. Apa itu? Wafat paman Nabi SAW yang namanya Abu Talib. Abu Talib ini adik bapaknya Nabi. Bapak Nabi namanya siapa? Tom? Sayyid Abdullah. Abdullah punya adik, banyak adiknya tuh. Ya, salah satunya adalah Abu Talib. Termasuk juga ada Sayyidina Hamzah, gitu ya, dan lain sebagainya. Abu Talib ini, Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, ketika Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW wafat, Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib begitu sayang kepada Nabi SAW. Bahkan dengan diasuhnya Nabi oleh Abu Talib, ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh baginda Nabi SAW. Tidak ada orang yang berani mengganggu Nabi SAW. Kenapa? Karena pamor Abu Talib sebagai anak Abdul Muttalib. Bu, di tahun ke-10 kenabian Abu Talib wafat, dan wafatnya mengenaskan. Kenapa sebabnya saya sampaikan Abu Talib wafat mengenaskan? Bu, halo. Saat Abu Talib sakaratul maut, baginda Nabi SAW ada di samping kanan Abu Talib. Kata baginda Nabi begini, wahai pamanku, ucapkan 2 persaksian. Bersaksilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Ucapkan 2 persaksian ini wahai pamanku, agar aku bisa menolong engkau kelak di hari kiamat. Tapi paman-paman Nabi yang lain, termasuk juga Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Abu Lahab ini paman Nabi. Namanya Abul Uzza. Siapa Bu? Kita tahunya Abu Lahab aja ya. Abul Uzza kita kenal tuh. Ya, orang kafir di Mekah itu yang terkenal ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abul Uzza. Kalau Abu Jahal nama aslinya siapa Bu? Nah ini kekurangan kita nih ya, kelemahan kita, nggak suka baca sejarah. Abu Jahal nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Ini makanya banyak belajar sejarah Nabi ya. Banyak belajar sejarah Nabi SAW. Baik, Abu Talib
ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dua kalimat syahadat, paman-paman yang lain ngasih tahu Abu Thalib, jangan dengarkan Abu Thalib, jangan kau dengarkan apa yang disampaikan Muhammad. Apakah engkau rela mati dalam keadaan meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah engkau rela mati dalam keadaan meninggalkan Lata, Uzza, Hubbal dan Manat, Tuhan-Tuhan sembahan kita? Itu kata paman-paman Nabi yang lain. Dan Masya Allah, Abu Thalib wafat sedangkan beliau belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Bayangkan ibu, orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, orang lain mah pada masuk Islam, beriman kepada Nabi. Kenapa paman sendiri Nabi cinta kepada Abu Thalib, Abu Thalib pun sayang cinta kepada Nabi, namun terhalang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit ya Nabi? Halo, kira-kira Nabi sedih nggak bu? Sedih luar biasa. Nabi bersedih luar biasa. Ternyata Allah tidak membiarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, melainkan hidayah hanya akan diberikan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Mahal gak hidayah itu? Mahal gak bu? Makanya salah kalau ada orang yang bilang gini, enakan hidup di zaman Nabi ya, kita bisa melihat Nabi. Iya, kalau kitanya beriman kepada Nabi. Sedangkan lebih banyak orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta pamannya sendiri tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendingan kita, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun kita belum pernah melihat keagungan wajah Nabi, tapi dalam hati kita ada iman, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Makanya kita harus rawat, kita harus jaga iman dan Islam yang mahal ini. Dengan cara apa? Hadir ke majlis-majlis ini. Bu, di tahun kesedihan ini akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di satu sisi sebagai anugerah. Allah perjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Namun dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini ada beban besar lagi. Apa itu? Salat 5. Bu, kenapa saya bilang salat 5 waktu beban? Karena tidak ada yang namanya perintah wajib itu yang bukan beban. Karena perintah yang wajib itu sifatnya memaksa, betul tidak? Dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan berdosa. Dilaksanakan dapat surga, nggak dilaksanakan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka. Beban bukan itu. Nabi sudah sedih, disuruh jalan-jalan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kemudian diangkat ke sidratil muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat 5 waktu, bahkan sebelumnya 50 waktu. Kita merasa 5 waktu saja berat, betul nggak bu? Bohong kalau orang bilang sholat 5 waktu nggak berat, bohong. Itu mah cuma gimmick doang. Tanya guru-guru kita, bu, makanya nggak ada alasan tuh bagi kita untuk nggak sholat. Kenapa? Karena siapapun yang melaksanakan sholat maksain, setuju nggak? Apalagi subuh, betul nggak? Kata orang Sunda mah hujan ngari licin, tatangga karang buah puting mau, betul bu? Dingin. Kita harus bangun untuk sholat subuh. Sholat subuh berat nggak bu? Berat.
mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita paksakan untuk sholat. Karena terus kita paksakan, insya Allah jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Makanya nggak ada alasan untuk kita nggak sholat. Halo, ini masya Allah Bu, saya ngadain survei kecil-kecilan Bu. Ternyata di Indonesia saja, kita nggak bicara di negara lain, kita nggak bicara di negara lain. Ternyata di Indonesia hasil survei kecil-kecilan ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang nggak sholat daripada orang yang sholat. Jujur, mohon maaf, jangan-jangan yang berkumpul saat ini ada yang sholatnya cuma maghrib doang. Ya, apalagi anak-anak muda kita, masya Allah, dianggapnya ninggalin sholat itu biasa saja. Masya Allah, kita bahas ibu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ancaman dulu. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah masukkan dia ke dalam neraka selama satu hukum. Diulang, satu hukum. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, berapa lama satu hukum itu? Satu hukum sama dengan 80 tahun. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Allah masukkan dia ke dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun. Ada tambahan, 80 tahunnya 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti 80 kali 1000 kali 360 hari, jumlahnya 280.800.000 tahun untuk dosa satu kali sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Mau jadi apa kita? Lucu, gak malu kita ditanya, ibu kira-kira nanti di akhirat masuk surga, masuk neraka? Serempak semua jawab, saya masuk surga. Masuk surga dari mana? Dengan apa kita membeli surganya Allah Subhanahu wa taala? Sholat saja tidak. Dan tenang aja, bahagia aja gitu. Makanya kehidupannya susah, jiwanya tuh pengen yang maksiat. Dengar Quran gak seneng, hadir di majelis taklim juga gersang hatinya. Datang ke majelis taklim baru 1-2 kali datang, berantem gara-gara seragam, berantem gara-gara arisan, sama tetangga nggak akur, sama suami ribut terus, anak kena narkoba, anak ngehamilin anak orang, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min. Bisa jadi akibat dari sholat yang kita tinggalkan. Loh kok begitu Ustaz? Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jaminan dari Allah. Kalau kita mau hidup benar, sholat. Ada yang pernah nanya ke saya, ibu begini, Ustaz, seandainya ada orang yang rajin sedekah, tapi dia nggak sholat, apakah dia masuk surga? Saya bilang kita hitung saja. Satu waktu sholat saja 280.800.000 tahun. Dia sedekahnya berapa triliun? Tadi kain selain muter aja paling banter 10.000-5.000. Kok Ustaz tahu? Saya ngeliat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Nabi itu sudah pasti masuk surga. Lihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menembus surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dari kecil sampai beliau wafat susah, diuji, berdarah-darah. Kita lihat juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau lagi di Jabal Uhud, saya cerita, saya berkisah sampai 1 jam. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah. Saya dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi super tour leader. Ya, jadi saya dinobatkan sebagai pembimbing umroh terbaik. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kalau di sana saya cerita. Dan di Jabal Uhud itu kita nggak sebentar saya ceritakan bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair, bagaimana Sayyidina Abdullah bin Jahsy, bagaimana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka ahli-ahli surga. Itu tahu nggak paman Nabi yang wafat di Jabal Uhud? Ketika perang Uhud, paman Nabi namanya Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wafat. Tahu nggak keadaan jasadnya bagaimana? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini oleh Nabi SAW dinobatkan sebagai Sayyidus Syuhada, sebagai tuannya orang-orang yang mati syahid. Lihat bagaimana keadaan jasad beliau. Kita mah meninggal udah utuh ya betul nggak? Tinggal aja ngomong ketika hidupnya pengen masuk surga. Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, menebus surganya Allah dengan cara apa? Luar biasa. Matanya dicungkil, hidungnya disopak, telinganya hilang, perutnya dirobek, dikeluarkan isi perutnya, kemudian jantungnya dikunyah oleh Hindun. Lah kita enak-enakan ngomong, ditanya pengen masuk surga, kira-kira kita nanti mati masuk surga apa masuk neraka? Kita dengan tenang, dengan tanpa beban kita bilang kita masuk surga. Masuk surga dari mana? Dengan apa? Kita tebus surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tebus dengan salat. Kita bukan ahli salat. Tebus dengan baca Quran. Berapa juz per hari kita baca Quran? Tebus dengan sedekah. Berapa miliar kita sedekah? Tebus dengan puasa. Berapa tahun kita berpuasa? Saatnya malam ini kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita. Di mana nilai kita? Di mana harga kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan tuntutan kita kepada Allah luar biasa. Pengen kaya raya, pengen tinggi derajat, pengen hidup nikmat, pengen hidup tenang, tapi perintah-perintah Allah tidak kita laksanakan. Malu nggak kita? Malu nggak bu? Minimal kita nggak malu sama Allah, minimal kita malu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, baginda Nabi itu susah, ya susah. Secara duniawi, secara batin beliau lapang, beliau orang yang super sabar. Tidak ada yang bisa menandingi kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi disusahkan Allah, ujian tidak berhenti. Halo, minimal ketika kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Minimal bayangkan dalam ingatan kita bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang mati-matian untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana beliau menjalani kehidupan yang susah luar biasa, ujian bertubi-tubi dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memantaskan beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya awali dengan salat. Salat. Makanya wajar anak-anak kita diarahin susah,
disekolahin biar pinter, biar berakhlak, ternyata kasus banyak. Masya Allah, yang kemarin-kemarin itu pun di Jambi, Masya Allah, anak-anak SMK mukulin gurunya. Bully terjadi di mana-mana. Ada anak berprestasi dikit dipukulin sama teman-teman. Ada anak cantik dikit dimusuhin sama teman-teman sekelasnya. Benar gak Bu? Ini jangan-jangan karena kita yang jauh dari Allah, maka hidup kita gak berkah, gersang terus hidup kita. Halo. Makanya nih Bu, saya suka curiga nih kok ibu-ibu yang suka pasang status jalan-jalan terus, apa dibilang itu? Sosialita. Jangan-jangan karena hati yang gersang. Karena orang-orang yang tenang di rumah tuh, dia habiskan kehidupannya di sejadah bersama keluarganya, nggak kesana kemari, kafe mana, foto-foto di sini, foto-foto di sini. Ini jangan-jangan mereka gersang hatinya. Kenapa ibu ketawa? Ada yang begitu ya Bu? Kenapa? Masya Allah. Saya nggak nyindir ibu ya Bu, saya nggak tahu ya. Saya husnuzon, saya berbaik sangka ibu orang salehah. Amin ya Rabbal. Bu, perbaiki sholatnya yuk. Halo, Ceng, sholat ya. Ustaz kayak tahu banget. Tahu banget saya. Anak-anak kita tuh paling sholat maghrib doang. Zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, isya udah molor, subuh kesiangan nggak sholat. Dibangun mereka bangun bukan untuk segera sholat subuh. Kenapa? Buru-buru sekolah, kamu kesiangan, nggak sholat subuh, ngaku. Halo. Banyak yang ngomong ke saya, Ibu, banyak yang ngomong, Ustaz gimana supaya anak saya mau sholat? Saya bilang, Bu, anak itu berubah tergantung pola pikirnya, tergantung mindsetnya, tergantung pemahamannya. Ibu pukulin tuh anak terus, sedangkan dia nggak paham apa itu sholat, untuk apa itu sholat, anak nggak bakalan mau sholat. Pertanyaannya Bu, kita buka-bukaan, di SMP diajarin ke hakikat sholat? Bu, di SMP atau di sekolahan anak kita diajarin ke hakikat sholat? Ibu tahu dari mana tuh jawabannya? Kaya. Yang sudah pasti diajarin itu di pesantren. Yang sudah pasti diajarin itu di pesantren. Tanya guru-guru kita, tanya kiai-kiai kita. Di pesantren diajarin apa? Fikih saja, dari mulai fikih yang dasar, dari mulai fiqhul wadih, kemudian kitab Safinatun Najah, naik lagi kitab Fathul Qarib, naik lagi sampai Fathul Mu'in, sampai lagi kitab Zuban dan sebagainya. Dikaji bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di pendidikan formal nggak ada begitu. Maka saya sampaikan dengan tegas Bapak Ibu, sekolah lanjut, harus anak-anak kita sekolah, mereka harus punya ilmu dunia, tapi jangan jomplang. Anak kita habis waktunya buat belajar matematika, kimia, fisika, biologi, tapi mereka nggak kenal Allah, tapi mereka nggak kenal ilmu fikih, tapi mereka nggak kenal ilmu tauhid, mereka nggak kenal dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak seimbang, Bu. Makanya anak-anak kita harus ada yang banyak nanya begini, Bu, Ustaz, kalau anak saya mondok kira-kira kerja apa? Ini jangan-jangan ibu-ibu juga ada pertanyaan begitu, bener? Kalau anak saya mondok, anak saya kerja apa? Saya suka jawab ini, saya balik pertanyaannya. Ibu, anak ibu sekolah, kerjanya apa? Nanti setelah lulus kerjanya apa? Ini pertanyaannya tadi ibu, pertanyaannya kalau anak saya mondok nanti kerjaannya apa? Balik sekarang, anak ibu sekolah,
Orang kerja sekarang di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, emang karena belajar di sekolahnya? Bukan, karena ada ijazah. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Terus pertanyaannya, emang anak yang mondok nggak bisa kerja? Kenapa, Bu? Mikir. Terus tanya sama anak kita. Nih, pada sekolah kan? Cek, pada sekolah ya. Matematika belajar. Paham nggak? Paham? Paham nggak? Paham nggak? Nyesal dia bilang paham. Bahasa Indonesia belajar. Paham nggak? Paham. Paham. Apa itu pleonasme? Kasihan anak-anak kita. Ini juga harus jadi kontrol dari orang tua. Tanya ke sekolah, ya, bagaimana anak-anak kita dididik di sekolah? Apakah pelajaran sekolah itu dipahami oleh mereka atau tidak? Jangan-jangan mereka datang ke sekolah itu bukan untuk belajar. Mereka rajin ke sekolah itu jangan-jangan cuma dua penyebabnya. Yang bikin mereka semangat datang ke sekolah jangan-jangan cuma dua. Satu, karena dikasih jajan. Yang kedua, karena main sama temennya. Coba, nah kamu sekarang kamu semangat nggak belajar ke sekolah? Semangat, Bu. Kenapa? Karena sekarang ada pelajaran matematika. Ada nggak anak kita begitu? Ibu pernah nanya nggak sih, kalau ternyata anak kita tidak ada hasilnya ke sekolah, kita harus evaluasi bareng-bareng ke sekolah. Pak, guru, dengan sopan, harus pakai akhlak, pakai adab, jangan yang dilihat di TikTok, di Facebook itu. Datang sekolah maki-maki guru, maki-maki ustaz. Di mana akhlak kita? Gak boleh begitu. Makanya orang Indonesia itu ilmunya gak berkah. Kenapa? Karena gak beradab, gak berakhlak dengan gurunya. Halo? Kenapa pada ngomong? Mikir. Ngantuk? Ngantuk kok bengong, bukannya tidur. Hadirin rahimakumullah. Makanya sekolahnya lanjutkan anak-anak kita, tapi imbangi dengan belajar ilmu agama. Salah satunya pondok ilmu, karena di pesantren itu ada sekolah juga. Betul, Bu? Anak-anak belajar ilmu agama, anak-anak kita belajar umum. Betul tidak? Bu, nih pesantren, karena si anak itu tinggal 24 jam di pesantren, itu apa yang diajarin cepat ketangkep, Bu. Contoh tahadus bin ni'mah, saya bukan promosi pondok, bukan. Pesantren saya namanya Pondok Pesantren Al-Fuad Fahmi. Apa, Bu? Al-Fuad Fahmi, tinggal ketik di Google. Pondok Pesantren Al-Fuad Fahmi. Kita punya jargon pesantren tanpa bullying dan tanpa kehilangan. Kenapa sebabnya? Karena miris, Bu. Banyak orang tua yang ngeluh, banyak santri yang ngeluh, kok kalau mondok sendalnya suka hilang. Bahkan hilang sendal dianggap biasa. Betul, Bu? Maka kita bikin manajemen, kita bikin sistem. Gimana caranya supaya anak pondok gak kehilangan sendal, gak kehilangan uang, gak kehilangan pakaian. Kita bikin manajemennya. Alhamdulillah dari pesantren ini didirikan sampai dengan detik ini tidak pernah ada yang kehilangan. Sendal aman, pakaian aman, uang aman, karena ada manajemennya. Dan saya yakin pondok-pondok yang lain juga pasti bisa begitu. Cuman karena mungkin gak ngeh. Jargon pesantren kita, pesantren tanpa bullying dan tanpa kehilangan. Gak ada bullying, gak ada bullying. Segala hal yang menyebabkan bully, diantaranya senioritas, di pesantren kita hapus. Tidak ada. Sehingga anak itu nyaman. Gak ada berantem sama teman, ngata-ngatain teman gitu. Gak ada. Kita bangun kita bangun kebersamaan, kita bangun persaudaraan. Alhamdulillah di sini ada
binaan bapak-bapak di sini, dia anak yatim yang mondok juga di pesantren saya. Alhamdulillah para kita sudah datang ke pesantren kita. Dan alhamdulillah sekarang kalau tidak salah Zam-Zam ini sudah 15 juz. Hafal Quran 15 juz. Dan Bu, anak-anak kita belajar bahasa Inggris nggak Bu? Anak-anak kita belajar bahasa Inggris nggak? Di sekolah belajar, bisa ngomong bahasa Inggris. Dikit-dikit, kenapa bisa bahasa Inggrisnya dikit-dikit? Belajarnya udah berapa tahun? 6 tahun. Bu, dengerin. Pesantren kita di Ma'had Al-Fuad Fahmi ini, kita punya metode belajar bahasa Inggris cuma 2 bulan. Dijamin lancar ngomong bahasa Inggris hanya dalam waktu 2 bulan. Halo? Baru dengar? Kemudian kita juga punya metode namanya Al-Fasa. Al-Fasa ini metode untuk anak bisa ngomong bahasa Arab. Belajarnya cuma 2 bulan juga. Dijamin bisa ngomong bahasa Arab lancar. Belajarnya cuma 2 bulan. Ada santri putih, mana putih? Halo? Putih keren. Oh, kapir. Lain kali. Ta'ali. Bahasa Arabnya ta'ali. Rene, itu orang mana itu? Orang Batak ya? Ya, putih sini putih. Nah ini salah satu santri kita. Sini putih. Ini kebetulan nggak disetting nih Bu. Tadi karena saya bawa istri Bu kesini. Karena ada anak saya yang masih bayi baru 2 tahun, jadi Putih disuruh bantuin Umi ya, bantuin istri saya jagain anak saya gitu. Jadi nggak disetting nih ya. Ini jadi keingetan aja saya nih. Putih cerita pakai bahasa Inggris Putih. Bagaimana kamu masuk ke Al-Fuad dan kamu sampaikan kepada semuanya bagaimana, apakah betul kamu belajar bahasa Inggris cuma 2 bulan di Ma'had Al-Fuad Fahmi? Foto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maybe before I talking to my progress in Al-Fuad Fahmi, maybe I will introduce myself first. Okay everyone, my name is Fakhira Akila Putih. Someone usually call me as Putih, and then I was born to be just the people who doesn't like about English language or Arabic language until my father and my mother entered me to much some place until let me you cannot speak about English or Arabic, especially the English language, the international language. And then my parents actually wanted I enter to was boarding school my sister, but when my parents saw this boarding school and has the program about we can speak in English language and Arabic language just 2 months. Actually, my mother and my father can't believe it. But when my father visited this boarding school and I entered to here, and then they can saw my progress before I what is that English language? But from the pronouns, from the writing, that's so really different. Like the writing is maybe for example is run. The writing is run and but we read the pronunciation is run and go. The writing is go, G and O, but we reading is go like that. But in here, before we study, we will get the motivation about this language, and there is also explanation class who speaking Indonesian, who adding word and then that party, and we will get the punishment. But the punishment is not heavy. We will just get the clap for in here, and after that finish, and we oh yes, we must can, because especially is the Arabic is so good, or you want to go to Mesir or Arabic, or maybe it's not English, because that's the international language. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan dong.
wajah-wajahnya nih kayak ngerti gitu ya. Oh, luar biasa. Di luar kepala, Masya Allah. Pasti nih ada di bayangannya nih, Putih ini cerita katanya jaga kebersihan gitu ya. Masya Allah. Oke, thank you Putih. Enough ya. Thank you. Oke. Ya, ini Putih di kelas 2 nih. Jadi dia di kelas 1-nya belajar. Jadi masuk pesantren kita bulan ke-1, bulan ke-2 belajar bahasa Inggris. Sudah, cuma 2 bulan aja. Sudah gitu tinggal pakai gitu. Ya, udah gitu dia belajar bahasa Arab. 2 bulan tinggal pakai. Gitu ya. Ini ibu-ibu ada yang anaknya lancar ngomong bahasa Inggris begitu? Enggak ada yang kita bayar. Insya Allah bisa Bu. Nggak percaya buktikan. Ya, Bapak Ibu boleh silaturahmi ke pesantren kita. Ini kok jadi promosi pesantren gitu ya? Nggak apa-apa ya Bu. Mudah-mudahan pesantren kita jadi solusi agar anak-anak kita seimbang, pemahaman umumnya seimbang, pemahaman agamanya juga seimbang. Halo. Kan kita pengen masukin anak kita ke pesantren itu di samping murah juga tenang, betul tidak? Bu, ini ada orang tua yang ngeluh 1 bulan itu 1 juta lebih untuk jajannya. Di pesantren kita batasi jajan hanya maksimal 400.000 dalam 1 bulan. Kenapa? Karena si anak kita dorong untuk banyak makan, bukan banyak jajan. Kemudian anak-anak kita belajarnya itu pakai metode Stephen. Apa itu metode Stephen? Metode karakter otak. Jadi ketika si anak masuk itu di scan 10 sidik jarinya supaya ketahuan otak mana yang paling dominan. Misalkan si anak ini otak dominannya otak kiri bagian bawah, berarti dia sensing. Sensingnya lapisan mana? Lapisan luar atau lapisan dalam? Ketika lapisan dalam berarti dia sensing introvert. Ketika dia lapisan dalam berarti dia sensing extrovert. Cara komunikasi dengan dia kita tahu, cara menghafalnya juga kita tahu, organ vital dia juga kita tahu. Jadi kita ngurus santri itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tidak bisa kita pukul rata. Ngobrol dengan Putih begini caranya, karena dia orang sensing extrovert. Ngobrol dengan si B misalkan begini caranya, karena dia orang intuiting introvert. Halo, pusing. Karena mendidik orang itu tidak semudah yang kita bayangkan, harus ada ilmunya. Halo. Ustaz, di sana anak-anak sekolah SMP, sekolah SMA. Bahkan di tahun ini insya Allah kita sedang proses anak-anak kita, ada yang mau ke Al-Azhar, Kairo, ada juga yang mau ke Tunisia, ada juga yang mau ke Turki. Mereka siap keluar negeri. Kenapa? Karena bahasa Arab, bahasa Inggris mereka lancar. Mereka menjadi warga dunia. Hebatnya tuh. Santri hebatnya tuh. Halo, santri hebatnya tuh. Gimana Ustaz? Anak saya sukanya menghafal Quran. Di pesantren kita ada program tahfidz. Kita pakai metode Al-Jazi. Bahkan alhamdulillah tahaqquq bin ni'mah, ada santri kita yang menghafal dengan metode Al-Jazi ini 5 bulan 30 juz. Dan 4 bulan yang lalu alhamdulillah dia ikut musabaqah hifdzil Quran internasional 32 negara di Dubai, Uni Emirat Arab. Ngafal Qurannya cuma 5 bulan. Ada kitabnya, ada. Kita gunakan metode namanya metode Al-Fatih. Jadi anak-anak 3 bulan itu sudah bisa baca kitab, sudah tahu nahwu sharaf. Halo, Ustaz ada ekskulnya enggak? Alhamdulillah ada Ustaz Maman. Ya, anak santri kita ada ekskul karate. Bahkan banyak anak-anak kita yang karatenya sudah sabuk hitam sekarang. Jadi santri itu keren, suka main bola. Kita anak-anak santri kita bukan main bola, tapi sekolah sepak bola. Kita punya SSB supaya apa? Supaya anak-anak benar main bolanya. Jadi kata siapa santri itu tertinggal? Bahasa Inggris lancar, bahasa Arab lancar, bisa baca kitab, hafal Quran, bisa karate, bisa main bola. Banyak kemampuan mereka, dan itu dibutuhkan di masyarakat. Betul tidak Ibu?
sekolahkan anak-anak kita, tapi harus seimbang. Mereka juga harus belajar agama. Yang mau seimbang, mondok. Mondoknya kemana? Terserah. Mau ke Al-Quran Fahmi silakan, atau ke pondok-pondok yang lain silakan. Tapi pastikan pondok itu metodenya jelas, pondok itu metodenya pasti, kemudian pondok itu aman, tidak ada bully, tidak ada kehilangan. Kalau mau yang aman, tidak ada bully, tidak ada kehilangan, insya Allah Ma'had Al-Quran Fahmi. Halo. Disebut promosi yang apa-apa ya, karena ini juga dakwah ya, betul Bu? Hadirin rahimakumullah, balik lagi sholat. Peringatan Isra wal Mi'raj sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita untuk kita mengevaluasi sholat kita. Sudah sejauh mana kualitas sholat yang kita lakukan. Ingat kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kita harus sholat ngikutin sholat Nabi, bukan kira-kira kita. Halo. Ini guru-guru kita nih, Masya Allah para kiai di sini. Punten saya mau nanya, ada nggak masyarakat di sini yang tiba-tiba datang gitu ya ke kiai di sini? Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustaz. Setelah peringatan Isra Mi'raj saya jadi sadar, saya harus dievaluasi sholatnya, gitu ya. Saya pengen dicek sholat saya Pak Kiai. Baca deh ibu dari mulai niat, takbiratul ihram, doa iftitah, terus sampai tahiyat akhir, sampai dengan salam. Ada yang pernah begitu? Terus kalau bicara masalah sholat ini banyak yang gampang tersinggung. Kalau kita bilang ibu bapak ini belum pada bisa sholat, marah itu. Ketika ditanya ibu sudah bisa sholat, bisa. Bapak sudah bisa sholat, bisa. Kata siapa? Kata saya. Sedangkan ada aturannya, ada standarnya. Benar atau tidaknya sholat, ada standar ilmunya. Namanya ilmu fikih. Ketika tidak sesuai dengan ilmu fikih, jangan harapkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bicara pahala dulu. Dalam ibadah itu bicaranya sah dulu. Ketika pelaksanaan ibadah sudah sah, insya Allah dapat pahala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, yuk kita evaluasi sholat kita. Minta kepada guru-guru kita, insya Allah di Masjid Nurul Muslim ini pengajian rutin. Tadi disampaikan oleh kesepuhan kita ya, ada kajian tafsir, ada kajian fikih. Minta sama guru-guru kita, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya pengen dibenerin bacaan sholatnya. Insya yuk anak-anak muda jangan tinggalin sholat ya. Kalau belum paham masalah sholat, belajar apa itu sholat supaya kita tidak berani meninggalkan sholat. Karena insya Allah dengan sholat semua masalah kita terselesaikan. Kata siapa itu? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kepada Allah bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sabar dan sabar. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah, terutama ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 10 menit kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermuhasabah, semoga di malam yang berkah ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana
kami memperbaiki diri ya Rabb. Pada kesempatan ini kami sadar sesadar-sadarnya ya Rabb, sungguh tidak ada nilainya diri kami ini ya Rabb. Hanya dosa yang selama ini kami lakukan ya Allah. Kami sering meninggalkan ketaatan kepadamu ya Allah, terutama pelaksanaan salat ya Allah. Salat sering kami lalaikan ya Rabb, sementara tuntutan kami kepadamu sangatlah banyak ya Rabb. Malam ini izinkan kami menundukkan kepala kami, menundukkan pandangan kami, mengakui segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Rabb. Lelah kami menjalani kehidupan yang penuh maksiat ini. Lelah kami menjalani kehidupan ini jauh darimu ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami berubah menjadi baik ya Allah. Jadikan kami ahli salat ya Allah. Jadikan salat-salat kami penolong kami dunia dan akhirat kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkan hati kami. Jika saat ini ada di antara kami yang belum bisa meneteskan air mata, izinkan kami meneteskan air mata sebagai kesungguhan kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadikan setiap tetesan air mata yang mengalir di pipi kami menjadi saksi kesungguhan pertobatan kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan air mata kami saksi di hadapanmu kelak ya Allah, bahwa kami pernah bertobat kepadamu dengan sesungguhnya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Kami sadar bahwa kematian nanti kami akan wafat ya Rabb. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkan jaminan tidak mendapatkan kematian. Kami akan wafat ya Rabb. Maka selamatkan kami ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat kami sudah bisa memperbaiki sholat kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni jika selama ini kami lalai dalam melaksanakan sholat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbighfirli pengkhianatan kami, kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Kami adalah anak dari hamba-Mu ya Allah. Izinkan kami bertobat pada malam hari ini jika selama ini kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika sampai dengan saat ini kami belum sempat bertobat kepadamu karena kemaksiatan kami, durhaka kepada kedua orang tua kami. Saudara-saudaraku sekalian, ingat dosa-dosa kita, kesalahan kita kepada orang tua kita masing-masing. Siapa di antara kita yang pernah menghardik, membentak kedua orang tuanya, mohon tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Siapa di antara kita yang sampai dengan saat ini masih pelit kepada kedua orang tuanya, tobat. Siapa di antara kita yang ketika makan enak sering lupa kepada kedua orang tuanya?
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang telah wafat, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa kedua orang tua kami karena kemaksiatan kami anak-anaknya ya Allah. Jangan siksa kedua orang tua kami dalam barzahnya karena kami sering meninggalkan salat ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang sampai dengan wafatnya mereka belum bisa salat dengan benar ya Rabb. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami yang sampai dengan wafatnya belum bisa menutup auratnya ya Rabb. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami yang sampai dengan wafatnya belum bisa membaca Al-Quran. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang sampai dengan wafatnya belum melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami saat kami sedang sholat. Wafatkan kami saat kami sedang puasa ya Allah. Wafatkan kami saat kami sedang tahajud ya Rabb. Wafatkan kami saat kami sedang membaca Al-Quran ya Allah. Wafatkan kami saat kami menjalin silaturahmi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan iman dan Islam kami ya Allah. Kuatkan akidah kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami dari aliran-aliran sesat ya Allah. Ya Allah, tundukkan hati putra putri kami agar mereka menjadi anak-anak yang saleh ya Allah. Tundukkan hati mereka agar mau menuruti apa yang kami perintahkan dalam kebaikan kepadamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli Al-Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli salat ya Allah. Jaga akhlak anak-anak kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asimna min jahdil bala wa darqish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إلهنا نسألك أن تحفظنا وترعانا وتنظر إلينا بنظر رحمتك إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.